Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalatal khair ibtiga wa jalla wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di awal pelajaran yang baru. Kalian sudah bukan takmili lagi. Jadi kalian sudah berada di tingkat yang lebih tinggi, seperti yang Ustadz pernah sampaikan ketika kalian wisuda, acara wisuda, penerimaan rapot. Ustadz ada menyampaikan bahwa likulli maqamin maqal, bahwa setiap tingkatan derajat kalian makin naik, maka makol, ucapan untuk mengajarkan kalian itu akan lebih tinggi lagi bahasanya, lebih tinggi lagi kitab yang akan kalian belajar nantinya. Sebelumnya kalian sudah belajar kitab apa? Jawahirul Kalamiyah. Sekarang kalian sudah masuk ke kitab yang berbeda, yaitu Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu berbentuk nazom. Kalau seperti Jurumiyah, terus seperti kitab akidah kalian? Jawahirul Kalamiyah itu bentuknya nathar. Ya, teks buku seperti biasa, seperti ini. Tapi kalau yang itu namanya nazom, yang berbentuk syair, puisi-puisi, itu namanya nazom. Nah, seperti itu adalah singkatan sengaja diringkas oleh para ulama biar mudah dihafalkan. Nah, untuk memahami isinya butuh penjelasan, butuh syarah. Nanti Ustadz akan menjelaskan tentang nazom Aqidatul Awam, yang ketika Ustadz nanti jelaskan, dengan kalian menghafal nazom itu, kalian dengan mudah mengingat, oh ternyata penjelasan tadi Ustadz ini bisa dihafal secara singkat melalui nazom. Misalnya di situ di nazom disebutkan nama-nama Allah ada 20, terus ada sifat-sifat keseluruhan antara sifat Allah yang wajib dihafal, terus sifat para nabi dan rasul, dan totalnya itu ada 50. Nanti semuanya disebutkan secara jelas sehingga kalian mudah untuk mengingat. Jadi tujuan nazom itu memang oleh para ulama untuk mudah dihafalkan. Dan kita itu dianjurkan untuk menghafal satu nazom dalam satu fan ilmu. Tahu maksudnya fan ilmu? Dalam satu pelajaran akidah itu satu fan. Nanti hadis namanya satu fan ilmu lagi. Nanti tafsir itu namanya fan ilmu. Jadi dalam ilmu hadis misalnya, kalian punya minimal hafal satu matan atau satu nazom tentang ilmu hadis. Contohnya Manzumah Baikuniyah. Maka itu sudah cukup. Terus dalam ilmu nahwu kalian hafalkan Jurumiyah misalnya, nggak mesti nazom tapi bisa berbentuk dengan matan. Terus misalnya dalam ilmu apalagi tajwid, Tuhfatul Atfal, atau enggak nanti Jazariyah, seperti itu. Jadi itu namanya fan-fan ilmu tafsir, ushul fikih, dan lain-lain. Nah, kita di ilmu akidah itu memang yang biasa untuk dihafalkan yaitu Aqidatul Awam. Biasa di pesantren Aqidatul Awam kalau di Indonesia. Biasa kalau di Mesir itu orang-orang bukan Aqidatul Awam, mereka belajarnya biasanya Khoridatul Bahiyah. Khoridatul Bahiyah itu singkat tapi nggak lebih singkat dari Aqidatul Awam. Pembahasannya agak sedikit lebih tinggi. Yang kakak kelas kalian yang ulia 2 dan 3 pelajari sekarang itu Khoridatul Bahiyah. Di atasnya, di nazom kalian itu kan yang kuning itu yang tebal, itu Aqidatul Awam. Nanti setelahnya itu Khoridatul Bahiyah, kurang lebih sekitar 72 nazoman. Nah, itu yang akan kalian pelajari ketika sudah menyelesaikan Aqidatul Awam. Karena ini sebagai pertemuan pertama, kita nggak membahas langsung ke isinya, tetapi perkenalan tentang ilmu
akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu aqaid dan lain-lain. Ilmu akidah itu banyak namanya. Ada 9 yang Ustadz catat. Bahkan ada 10 juga tambahan. Nah, nanti ini kalian kas perkenalan, Ustadz mau mengenalkan kepada kalian apa itu ilmu akidah, apa saja nama-nama ilmu akidah, apa manfaatnya, apa keutamaan belajar ilmu akidah, apa saja yang dibahas dalam ilmu akidah. Sehingga begini santri sekalian, kalian akan lebih tenang belajar ilmu akidah ketika sudah tahu peta dari ilmu akidah. Yang kalian akan pelajari ke depannya itu apa sih? Sehingga kalian punya gambaran, oh nanti saya akan belajar tentang sifat Allah, saya akan belajar tentang sifat para rasul, saya akan belajar tentang alam gaib, neraka, surga, terus alam kubur. Nah, kalian akan belajar tentang itu. Kalian punya gambaran. Sehingga itu akan lebih memudahkan dan menenangkan hati kalian untuk belajar tentang ilmu akidah. Tak kenal maka tak sayang. Karena akan lebih mudah jatuh cinta dengan ilmu akidah dengan kalian sedikit mengenal ilmu akidah. Setidaknya kalian punya ketertarikan dengan ilmu akidah. Karena biasa kalau orang nggak suka ilmu akidah dari awal, penjelasannya itu akan susah kalian terima. Otak akal kalian akan menolak. Seperti itu. Jadi dalam tradisi para ulama ketika menjelaskan sebuah ilmu di awal pertemuan pembelajaran untuk kitab baru yang diajarkan, itu nanti ada namanya mabadi asyarah. Kalian pernah dengar nggak mabadi asyarah? Apa artinya? Mabadi asyarah itu, mabadi artinya prinsip-prinsip dasar, asyarah 10. Jadi dalam muqaddimatul ilm, dalam muqaddimah pembukaan dalam majelis ilmu, itu nanti ada namanya mabadi asyarah, per prinsip-prinsip dasar yang 10. Nah, nanti seperti bismillah ini namanya muqaddimatul kitab. Muqaddimah kitab ada muqaddimatul ilm. Muqaddimatul ilm yang akan kita bahas hari ini yaitu mabadi asyarah. Ini namanya muqaddimatul ilmi. Pembukaan dalam majelis ilmu atau dalam pembahasan tentang ilmu yang diajari. Nah, sekarang karena kita belajar akidah, maka kita membahas tentang mabadi asyarah dari ilmu akidah. Mabadi asyarahnya yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang al-had, yaitu pengertiannya, pengertian ilmu akidah. Ada yang bisa menjelaskan ke Ustadz ilmu akidah itu seperti apa, gambaran di otak kalian? Ilmu apa dia? Berani ngomong aja. Ilmu keimanan. Ilmu mengenal Allah. Mengenal Rasul? Hah? Paket lengkap? Nggak bisa dong. Masa Allah disamakan dengan Rasul? Nah, jadi yaitu kurang lebih adalah ilmu yang untuk mengenal Allah, Rasul, dan tentang alam gaib. Ataupun dengan takrif yang lainnya nanti, yang sebenarnya kalau lebih dalam penjelasannya, tapi bukan di marhalah kalian, bukan di kelas ini. Nanti ketika kalian di Ulia 2. Ya, intinya ilmu yang mengenal tentang keesaan Allah. Kita akan mengenal sifat-sifat wajibnya Allah dan mengenal sifat jaiznya, mengenal sifat mustahilnya. Begitupun dengan Rasul, wajib, jaiz, sama mustahilnya. Lalu mengenal tentang sam'iyat. Nanti pembahasannya seperti apa? Nanti ketika kita belajar secara mendalam di kitabnya. Lalu, ini kalian sudah mengenalkan apa pengertian pembahasan tentang ilmu akidah. Lalu yang selanjutnya ada al-haddu wal maudu. Al-maudu. Maudu itu tema. Tema yang dibahas dalam ilmu akidah itu apa aja? Ada yang tahu?
tentang Allah, lalu jadi kita membahas tentang sifat-sifat Allah, terus kita tentang membahas nanti sifat-sifat Rasul, sama menjelaskan tentang sam'iyat. Sam'iyat itu adalah kabar-kabar yang alam gaib. Misalnya nanti setelah kita mati, apa dalam alam kubur, seperti apa keadaan di dalam alam kubur, siksa kubur seperti apa padang mahsyar, seperti apa manusia akan dibangkitkan setelah kematiannya, lalu seperti apa neraka bagi orang-orang yang ketika di dunia memiliki banyak dosa, dan seperti apa surga bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari kebaikan ketika di dunia. Siratal mustaqim, jembatan itu seperti apa nanti gambarannya. Nah, itu di bab sam'iyat. Jadi tentang akhirat itu dibahas di bab sam'iyat. Ini maudhu namanya. Kalian sudah mengenal apa itu ilmu tauhid, had. Sekarang yang ketiga adalah as-samroh. Apa samroh? Kalian pernah dengar nggak? Buah, maksudnya buah belajar dari ilmu akidah ini apa? Maksudnya manfaat belajar ilmu akidah. Ada yang bisa ngasih tahu manfaat belajar ilmu akidah apa? Takwa kepada Allah. Terus kalian dengan belajar ilmu akidah, kalian memiliki keyakinan yang benar. Jangan sampai memiliki keyakinan yang salah. Nah, terus belajar ilmu akidah juga, iman kalian gak mudah goncang. Misalnya nanti ada orang ateis, orang yang gak percaya Tuhan, ngomong kalian, ngapain kamu nyembah Tuhan yang gak ada? Terus kalian gak punya jawabannya. Apa jawabannya? Nah, sehingga di situ mulai perlahan, karena kalian gak belajar ilmu akidah tentang Allah, sehingga kalian, oh iya ya, ngapain aku sembah Allah ya, kan nggak ada. Nah, itu efek nggak mengetahui ilmu akidah, sehingga imannya mudah goncang. Ketika diuji sama Allah mudah goncang karena imannya belum kuat. Dia nggak tahu, oh ternyata setiap kejadian yang Allah timpakan kepada kita itu ternyata ada hikmahnya. Nah, itu efek mudah goncang karena kurang pemahaman tentang ilmu akidah. Terus yang selanjutnya al-fadlah, keutamaan belajar ilmu akidah. Kenapa kita mesti belajar ilmu akidah? Apa sih untungnya kita belajar ilmu akidah? Apa keutamaannya? Keutamaan sholat jamaah apa? Mendapat kebaikan berapa derajat? 27. Nah, itu kita termotivasi karena ternyata sholat jamaah itu dapat kebaikan 27 derajat, sehingga kita semakin termotivasi. Nah, sekarang apa keutamaan ilmu akidah sehingga kita menjadi semangat, perlu untuk semangat belajar ilmu akidah? Keutamaannya adalah dia menjadi ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia karena apa? Karena ilmu ini berkaitan langsung tentang zat Allah. Kita mempelajari sesuatu yang agung, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Allah itu mulia enggak? Rasul itu mulia enggak? Mulia. Sehingga mempelajari Allah tentang sifat-sifatnya, zatnya, mempelajari tentang sifat-sifat para Rasul, maka ilmu ini dianggap mulia juga. Sehingga dia biasa disebut dengan Ra'sul Ulum. Ra'sun apa? Kepala. Ulum ilmu. Jamak dari al-ilmu itu ulum. Jadi ilmu-ilmu. Jadi puncak dari ilmu-ilmu ya ini. Makanya disebut dia Ra'sul Ulum. Karena mustahil kita bisa mempelajari secara mendalam ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih kalau akidah kita belum benar. Kalian mau nggak diajarkan sama guru, diajarkan hadis tapi ilmu akidahnya, keyakinannya sama Allah itu masih nggak tahu ini benar apa salah ini?
Mau nggak kalian? Iya, karena untuk mengetahui benar-benar ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain-lainnya, mesti kita dulu punya akidah yang benar, sehingga dia disebut dengan Ra'sul Ulum. Maka pondasi ilmu-ilmu itu akidah. Kalau akidahnya nggak benar, maka ilmu-ilmu yang lainnya akan keluar itu bisa-bisa membuat kalian jadi malah ragu kepada Allah. Ada orang-orang yang belajar Quran malah tambah ragu sama Allah, belum kuat akidahnya. Terus yang selanjutnya adalah an-nisbah. Nisbah itu artinya hubungan ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lainnya itu apa? Hubungannya adalah ilmu akidah ini sebagai ilmu syariat. Terus nama-nama ilmu akidah, apa saja sih nama-nama ilmu akidah? Yang pertama sendiri ilmu akidah, namanya ilmu akidah. Terus ilmu tauhid. Jadi kalau kalian mendengar nama-nama ini ya itu sama aja, satu ilmu itu. Ilmu tauhid. Lalu ilmu kalam, karena jadi disebut ilmu aqaid. Ilmu aqaid, al-aqaid itu gitu. Jamak dari akidah tuh ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti banyak kalian akan mengenalnya di tingkat selanjutnya. Terus yang selanjutnya adalah istimdad. Istimdad ini sumber ilmu akidah ini dari mana? Sumbernya. Sumber ilmu akidah. Kalau fikih kalian masih ingat nggak sumber ilmu fikih? Al-Quran, hadis atau sunnah, terus 3 ijma, keempat qiyas. Itu ilmu fikih. Ilmu akidah kira-kira apa? Ilmu akidah itu ada 3: Al-Quran, sunnah, sama akal. Istimdad nih sumber ilmunya. Yang selanjutnya 8 adalah al-wadi, peletak ilmu akidah. Peletak ilmu akidah itu maksudnya yang pertama kali membukukan ilmu akidah. Bukan pertama kali menemukan ya. Kalau menemukan ya dari zaman Nabi Adam ilmu akidah itu sudah ada, cuma belum dibukukan. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada ilmu akidah, tetapi belum dibukukan. Nah, al-wadi maksudnya orang yang pertama kali menulis kitab menggabungkan. Kan biasanya ada ilmu akidah tentang samiyat doang, ilmu akidah tentang sebagian doang. Nah, yang mengumpulkan ini itu disebut al-wadi. Namanya Imam Abul Hasan ini. Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama Abu Mansur Al-Maturidi. Di fikih ada berapa mazhab yang kalian kenal? Mazhab apa aja? Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Di dalam ilmu akidah itu nanti ada namanya mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Nah ini apa ya? Tokoh Asy'arinya ini Maturidinya. Jadi mazhab ini didirikan oleh Asy'ari, mazhab Maturidi didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Tuh. Sebenarnya ada banyak mazhab di dalam akidah, cuma ini 2 mazhab inilah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab kita. Kalau Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada namanya lagi mazhab Mu'tazilah, itu beda lagi. Nah, itu mazhab-mazhab dalam akidah. Nah, ini adalah mazhab yang sangat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalian sering dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak tahu. Nah, ini yang dimaksud nih. Dalam ilmu akidah, dua mazhab ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi diperhatikan dua tokoh ini adalah mazhab yang menentang mazhab Mu'tazilah. Ada namanya Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini dalam ilmu akidah, dia mengambil sumber-sumber ilmu akidah itu dari akal. Jadi dia mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Benar nggak begitu? Enggak. Sehingga datanglah Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi menentang mazhab ini. Jadi mereka ini pakai akal juga. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membuat sebuah ilmu akidah untuk mengenal Allah itu butuh akal juga. Nah, tapi tetap mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Akal untuk menguatkan pemahaman Quran dan Sunnahnya. Begitupun dengan Abu Mansur Al-Maturidi, pakai akal juga. Tetapi kadar akal, dalil akal dari Mansur Al-Maturidi lebih besar daripada Imam Asy'ari. Tetapi masih dengan batas tidak melewati Al-Quran dan Sunnah. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, kalau ini kelebihan akalnya, terlalu menggunakan akal hingga melupakan nas-nas Al-Quran sama juga hadis Rasulullah SAW. Sehingga dalam mazhab akidah yang kita ikuti itu ini, dua ini, mazhab Asy'ari sama mazhab Maturidi, dijadikan satu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di fikih kan kita mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Nah, ini boleh diikuti, tapi karena kita mayoritas Indonesia mazhab Syafi'i, maka sebaiknya kita menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi boleh nggak menggunakan yang tiga ini? Ya boleh-boleh aja, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus yang kesembilan, hukum mempelajari ilmu hukum syari namanya. Hukum syari. Apa hukum mempelajari ilmu akidah? Fardu itu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Kira-kira mempelajarinya masuk mana? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Kita pindahin aja di sini ya, penuh. Jadi fardu ain. Sebenarnya ada dua, ada fardu kifayahnya juga. Nah, nanti kalian bedakan. Jadi fardu ain, kalian mengetahui sifat wajibnya Allah. Fardu ain kalian mengetahui sifat jaiznya Allah. Fardu ain kalian mengetahui sifat mustahilnya Allah. Itu. Total di sini ada 20 sifat. Terus nanti kalian juga wajib fardu ain kalian mengetahui ini sifat Allah, terus rusul ya. Jadi yang kalian perlu ketahui sifat wajib, jaiz, mustahil bukan sifatnya Nabi Muhammad SAW aja, tapi nabi-nabi yang lain. Makanya ini rusul ini jamak. Kalau rasulun pakai waw itu mufrad. Nah, kalian harus mengetahui seluruh sifat-sifat para rasul itu.
Ini fardu ain, nggak boleh diwakili sama orang lain. Terus nanti tentang sam'iyat. Nah, sekarang yang fardu kifayah itu apa? Nah, perlu kalian ketahui, ini kan sudah ada sifat-sifatnya tuh. Kalian juga wajib mengetahui fardu ain, mengetahui dalilnya. Nah, itu yang repot. Makanya harus belajar apa dalil Allah itu ada. Itu fardu ain kalian mengetahuinya. Apa coba? Dalilnya seperti apa? Kalian hafal wujud, qidam, baqa, Allah itu ada. Sekarang apa dalilnya? Itu fardu ain. Dalil Allah itu ada, yaitu adanya alam semesta ini. Makanya tadi istimdadnya tadi apa aja? Quran, sunnah, akal. Untuk menetapkan dalil adanya Allah itu menggunakan akal. Karena kebanyakan orang yang bertanya seperti ini adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Kalian nggak bisa mengungkapkan dalil kepada orang yang nggak percaya Allah dengan dalil Quran sama Sunnah. Allah aja dia nggak percaya, apalagi Quran sama Sunnah. Terus kalian mau berdalil dengan ini ayatnya ini, ya tambah nggak percayalah. Maka dia hanya bisa menerima dengan dalil akal tadi. Dalil akalnya adalah alam semesta. Kira-kira siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Ada yang menciptakan Allah? Nggak ada. Jadinya adanya alam ini itu bukti bahwa Allah itu ada. Nanti penjelasan panjang lebarnya ada secara mendalam nanti ketika pembahasan tentang wujudnya Allah. Nah, dalil itu nanti ada yang ijmali, ada namanya tafsili. Nah, ini perlu tahu. Dalil ijmali ini maksudnya dalil umum. Ini dalil rinci. Yang fardu ain mengetahui sifat Allah dan dalilnya ini hanya yang ini aja. Nah, dalil ijmal itu contohnya apa? Ya tadi, dalilnya adalah alam semesta ini ada, maka itu sudah cukup. Kalian nggak perlu tahu gimana caranya ya, kok alam semesta itu menjadi bukti adanya Allah. Untuk mencari alasan-alasannya seperti apa, kok bisa alam semesta jadi wujudnya Allah, maka itu ranahnya tafsili. Nah, ini enggak fardu ain. Nah, jadi kalian tadi sebab-sebabnya kenapa alam semesta ini ada menjadi sebab adanya Allah, itu dalil tafsili, dalil secara terperinci. Kalian nggak perlu tahu dalilnya secara mendalam, tapi kalian sudah cukup secara umum, oh adanya alam menjadi wujud bukti adanya Allah. Nah, itu sudah cukup. Oke, tadi Ustaz cuma nyampaikan aja adanya alam semesta ini bukti adanya Allah, karena itu yang menjadi fardu ainnya kalian. Tahu sifatnya Allah, tahu dalilnya yang umum. Apa bukti Allah itu Maha Esa? Qul huwallahu ahad, dalilnya. Katakanlah Allah itu Esa. Nah, itu dalil umum. Terus kalau mau tahu tafsirnya apa? Nah, ini ranahnya tafsili. Enggak fardu ain, tapi fardu kifayah. Fardu ain bagi yang orang alim, yang ulama, yang ngomong berbicara tentang akidah, maka dia wajib mengetahui alasannya apa, tafsirnya apa. Nah, itu. Nah, terakhir 10. Kan tadi mabadi asyara kan, prinsip yang 10. Nah, ini yang terakhir. Masail. Apa artinya masail? Masalah-masalah. Mufradnya mas'alatun. Pakai tak marbutoh, nggak pakai alif. Ini masail berarti permasalahan dalam ilmu akidah itu apa aja? Maka jawabannya adalah, saya tarik ke sini.
Ada 3. Satu tentang ilahiyat. Ilahiyat. Kedua tentang nubuat. Yang ketiga tentang as-sam'iyat. Ilahiyat tentang apa? Membahas tentang apa? Ini nanti membahas tentang Allah dan Rasul. Nah, ini ranahnya yang mengetahui tadi sifat-sifatnya, sifat mustahil, wajib, jaiz. Nah, ini bab ilahiyat. Oh, Allah ketambahan. Rasul nanti di sini. Tahu sifat wajib, jaiz, mustahilnya. Sama bab nubuat, maka mengetahui sifat wajib, jaiz, mustahilnya. Sam'iyat barulah mengetahui tentang siksa kubur, surga neraka, bidadari, telaga Kausar. Terus apa lagi? Hari kebangkitan. Nah, itu semuanya dibahas tentang di sam'iyat. Terakhir diperhatikan, kan tadi istimdadnya tadi apa? Al-Quran, Sunnah, akal. Al-Quran, Sunnah, akal bisa dipakai di sini. Tapi kalau di sini akal itu nggak boleh dipakai. Harus Quran sama Sunnah aja. Jadi kalau kalian mau berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, jangan pakai akal. Harus ada dalil Qur'annya atau ada dalil hadisnya. Nggak bisa berbicara tentang akal tentang surga. Karena mata nggak pernah melihat surga seperti apa, akal kita nggak nyampe surga itu seperti apa. Bahkan telinga kita hanya mendengar surga, kita nggak tahu seperti apa kenikmatan di surga. Nah, makanya tentang bab sam'iyat, kita nggak boleh berdalil dengan akal. Harus Quran dan Sunnah. Tapi kalau membuktikan bagaimana wujud Allah, bagaimana sifat wajib amanahnya Rasul, maka boleh dengan akal. Kalau Rasul nggak amanah, berarti umatnya mau percaya atau enggak? Makanya Rasul harus amanah. Nah, itu bukti wajibnya secara akal amanah para Rasul. Seperti itu. Sampai sini sudah kegambar seperti apa ilmu akidah? Ini akan peta-peta besar yang akan kalian ikuti. Terutama ini. Ini bab besar dalam ilmu akidah. Kita akan nanti paling pertama berbicara tentang Allah. Selesai, langsung lanjut lagi ke nubuat. Terakhir kita membahas tentang sam'iyat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.